Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indari, NPM 719212886. Saya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F. Untuk hari ini saya akan membahas tentang peranan KUD dalam pembangunan masyarakat. Peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Muslimin Nasution dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama peranan primer dan yang kedua peranan sekunder. Peranan primer antara lain meningkatkan efisien sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Kemudian mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, yang dimana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimalisasi. Menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar, dan memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan yang rendah. Selanjutnya yang kedua, peranan sekunder, yaitu koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antara sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Selanjutnya yaitu pengembangan KUD. Pada tahun 1971, peranan koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. Sebagai persiapan pembentukan KUD, peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program Dimas yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres nomor 4 tahun 1973 dan Impres nomor 2 tahun 1978. Koperasi unit desa sebagai salah satu bentuk koperasi yang harus tunduk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 dan berstatus badan hukum. Kegiatan BUUD dan KUD masih banyak tergantung kepada kemudahan-kemudahan dari pemerintah seperti penyaluran sarana produksi pertanian, mengadakan pembelian dan penjualan gabah untuk pegadaan pangan, kredit cundak pula, dan kegiatan lain berdasarkan inisiatif KUD sendiri. Selanjutnya yaitu keberhasilan dan kekurangan KUD. Keberhasilan KUD. Ukuran keberhasilan koperasi unit desa ditentukan oleh baik tidaknya alat organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurusan koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Kemudian seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda pula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu kekurangan KUD, yaitu pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang intensif. Selanjutnya, penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas dan teknisi yang lainnya. Dan jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Kemudian, pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar, belum mampu bersaing di pasar, dan kurangnya permodalan. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ada pada KUD. Permasalahan ada dua, yang pertama permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Permasalahan eksternal yaitu masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, belum adanya rencana untuk pengembangan koperasi yang terpadu dan belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan koperasi. Untuk permasalahan internal antara lain, KUD lemah dalam organisasi dan manajemennya. Kemudian sarana pelayanan dan modal yang belum memadai dan kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi.
Selanjutnya yaitu program pembinaan dan pengembangan KUD. Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina KUD dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Pembinaan KUD sejak tahun 1972 terus ditingkatkan dari segi kualitas, antara lain jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, dan penyaluran sarana produksi, pelengkapan gedung dan kantor. Selanjutnya yaitu strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu yang dilakukan, strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD adalah strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuannya adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.